Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Senin 24 Januari, karena ketidakpercayaan. Bacalah Ibrani 3 ayat 12-19. Mengapa Israel tidak dapat memasuki peristirahatan yang dijanjikan? Kisah yang menyedihkan adalah bahwa mereka yang dibebaskan dari Mesir tidak dapat memasuki perhentian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Ketika Israel tiba di Kades Barnea, di perbatasan tanah perjanjian, mereka tidak memiliki keyakinan yang mereka butuhkan. Bilangan 13 dan 14 menjelaskan bahwa mata-mata Israel menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri. Mereka menegaskan bahwa tanahnya bagus, tetapi memperingatkan bahwa penduduknya kuat dan bahwa kota-kota itu berbenteng dan bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkannya. Yosua dan Kaleb setuju bahwa tanahnya bagus dan tidak memperdebatkan fakta bahwa orang-orang di sana kuat dan kota-kota berbenteng. Tetapi mereka mengatakan bahwa Allah menyertai mereka dan bahwa Dia akan membawa mereka ke tanah itu. Namun, orang-orang yang melihat Tuhan menghancurkan Mesir melalui tulah, memusnahkan tentara Firaun di Laut Merah, menyediakan roti dari sorga dan air dari batu, juga sebagai manifestasi kehadiran dan bimbingannya yang berkelanjutan melalui awan, mereka gagal untuk percaya kepadanya sekarang. Sungguh ironi yang tragis bahwa generasi yang melihat pertunjukan kuasa Allah yang begitu dahsyat menjadi simbol ketidaksetiaan. Tuhan menjanjikan anak-anaknya pemberian yang berada di luar jangkauan manusia. Itulah mengapa janji-janji itu didasarkan pada kasih karunia dan hanya dapat diakses melalui iman. Ibrani 4 ayat 2 menjelaskan bahwa janji yang diterima Israel tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Israel melakukan perjalanan ke perbatasan tanah perjanjian sebagai satu bangsa. Ketika orang-orang dihadapkan pada laporan-laporan yang berbeda, mereka bersatu dengan orang-orang yang kurang iman. Iman atau kurang beriman itu menular. Itulah mengapa Ibrani menasihati pembacanya untuk nasihatilah seorang akan yang lain, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Hari ini kita terus melakukan perjalanan ke tanah perjanjian sebagai satu umat, dan kita memiliki tanggung jawab kepada mereka yang berada dalam perjalanan bersama kita. Dengan cara apa Anda dapat membantu membangun iman rekan seiman? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak pernah mengatakan atau melakukan apapun yang dapat melemahkan iman orang lain? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Tanah Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, negeri yang penuh dengan berkat, penuh dengan susu dan madu. Sebelum mencapai tanah perjanjian itu, Tuhan memerintahkan Musa sebagai pemimpin bangsa tersebut untuk dapat memilih 12 orang sebagai wakil tiap-tiap suku yang ada atau 12 suku, dan melaksanakan misi pengintaian. Dengan kata lain 12 mata-mata. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Kita boleh lihat itu di dalam Bilangan 13 ayat 25 dan 26 bagian A. Kalau kita lihat di sana ada dua pekabaran yang datang. Yang pertama adalah 10 orang dengan respon mereka yang negatif. Mereka diliputi rasa pesimis, rasa takut, dan ketidakmampuan untuk menaklukkan akan tanah tersebut. Namun ada 2 orang yang berbeda, yakni Kaleb dan Yosua. Mereka memberikan laporan yang berbeda dari 10 orang mata-mata yang lain. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, mereka menyatakan bahwa bangsa Israel akan mampu memasuki tanah Kanaan, dan mereka juga akan mampu mengalahkan musuh-musuh mereka karena Tuhan menyertai mereka. Untuk menikmati janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya, dibutuhkan sikap kita, yakni respon yang benar terhadap melihat setiap keadaan.
Bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat-Nya bila kita tidak pernah berhenti bersungut-sungut, mengeluh, pesimis, khawatir, dan pikiran-pikiran negatif yang lain yang terus-menerus datang di dalam pikiran kita dan menguasai kita? Itu hanya akan mempersulit kehidupan kita untuk kita dapat mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar dari respon yang berbeda yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tidak melihat hal negatif yang begitu besar, tetapi lebih daripada itu, di tengah-tengah hal-hal negatif, mereka lebih memilih untuk beriman, melihat dari sudut pandang yang lain di dalam hal-hal positif di dalam kehidupan, bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan dan menyertai dan merealisasikan akan janji yang telah diberikan sejak nenek moyang kepada mereka. Mari kita terus memiliki iman kepada Tuhan, karena iman atau kurang beriman itu menular. Itulah sebabnya mari kita terus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Lewat pengalaman bangsa Israel, oleh karena ketidakpercayaan mereka, sehingga mereka terus menolak akan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini bantu kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan, memiliki iman, dan dapat memandang setiap situasi di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.